Dalam banyak kesempatan di setiap acara Kendurisko yang dilaksanakan di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, saya melihat ada kegiatan mandi balimau yang dilaksanakan secara massal dan juga mandi balimau untuk barang pusaka. Ritual tersebut rutin dilaksanakan dan akhirnya saya mencoba untuk mencari informasi tentang kebudayaan mandi balimau itu. Baik, sebelumnya mak kayo sapo lah kayak mak lah panjang. Naku, Iya, Matalain Fajri. anak ini Fajri. Pada hari Kamis tanggal 14 November tahun 2024, saya mengunjungi salah seorang tokoh adat yang berasal dari Sulak Kecil, yaitu Bapak Mat Tanain, untuk mendengar pendapat beliau tentang mandi balimau. Menurut Mat Tanain, pada zaman dahulu kala, ketika kesialan serta musibah atau bencana alam yang kerap terjadi di suatu daerah dalam Kabupaten Kerinci, atau penyakit seseorang yang tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan medis maupun herbal, maka masyarakat mengadakan acara ritual khusus atau ritus mandingin neghi dan mandi balimau di sungai untuk menghilangkan malapetaka dan musibah serta kesialan yang dialami. Sehingga sebagian masyarakat terus melestarikan kearifan lokal ini dalam ritual khusus atau ritus mandingin neghi, tolak bala ataupun kendurisko dan kenduri sudah tuai, di mana hutan, sungai, dan tempat hunian manusia diyakini oleh masyarakat ada yang menjaga dan memelihara. Oleh karena itu, menjaga kelestarian hutan, sungai, dan hubungan sosial kemasyarakatan telah diatur secara adat tradisional oleh para leluhur yang disebut nenek oleh masyarakat Kerinci. Saya juga menemui salah seorang tokoh pelestari ritus di Kerinci, yaitu Balian Salih. Balian Salih adalah salah seorang yang bisa berkomunikasi dengan arwah leluhur atau makhluk gaib yang bernama Ibu Zaidan. Menurut beliau, mandi balimau adalah menyucikan jiwa dan raga manusia dengan menggunakan media limau atau jeruk yang sudah dimantrai oleh Balian Salih. Lain kesempatan, saya berkunjung ke Desa Pelak Naneh, Kecamatan Sulak, Kabupaten Kerinci, untuk bertemu dengan Bapak Salamuddin, gelar Jindah Putih Duo Kaludun, salah satu tokoh adat masyarakat Kerinci. Menurut pendapat beliau, mandi balimau ialah salah satu sarana penyucian lahir dan batin manusia sebelum masuk bulan Ramadan dan Idul Fitri. Sementara itu, menurut salah satu ulama Kerinci, mandi balimau merupakan sarana pembersihan diri pada zaman dahulu sebelum sabun ditemukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mandi balimau ini merupakan salah satu adat tradisi dan kebudayaan masyarakat Kerinci yang telah dilaksanakan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang. Tentunya dengan memperhatikan situasi dan kondisi tertentu dalam menjaga keselarasan antara manusia dengan alam dan Sang Pencipta. Mandi balimau bisa dilaksanakan secara massal maupun perseorangan. Adapun waktu mandi balimau ini ialah ketika tengah hari sekitar pukul 11.00 WIB atau tengah malam sekitar pukul 22.00 WIB, di mana diyakini bahwa ketika hari tengah hari para mambang atau makhluk halus sedang banyak yang melakukan mandi di tengah sungai, ujar Bu Zaidan selaku Balian Salih. Adapun media yang biasa digunakan untuk ritual mandi balimau diantaranya limau purut, limau kapeh atau jeruk nipis, limau kunci atau jeruk kunci. Sementara itu, untuk media mandi balimau dalam keadaan dan kondisi untuk menyembuhkan suatu penyakit sering ditambah dengan jenis jeruk atau limau seperti limau padang, sebutan untuk jeruk jerpaya,
Bentuknya agak panjang dan salah satu jeruk yang digunakan dalam pengobatan tradisional dan ritual mandi balimau tertentu di Kerinci. Dan limau antu atau disebut dengan jeruk kasturi juga acap kali digunakan untuk pengobatan tradisional dan mandi balimau di Kerinci. Saya memperhatikan dengan seksama proses pembuatan limau untuk mandi balimau. Adapun jumlah jeruk atau limau yang diperlukan yaitu limau purut 3 buah, jeruk nipis 3 buah dan jeruk kunci 3 buah. Setiap satu buah jeruk dipotong menjadi 3 bagian dan diletakkan di dalam mangkuk putih yang bersih. Lalu akan dimanterai oleh belian saleh dan diasapi dengan kemenyan. Kemudian limau atau jeruk di dalam mangkuk putih tadi dibawa ke sungai dan dimandikan dengan cara air pertama merupakan air bersih atau menceburkan diri ke dalam air. Lalu setiap jeruk diusapkan ke tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan setiap ampasnya dibuang hanyut mengikuti arus sungai sebagai simbol agar penyakit dari dalam tubuh hanyut dan hilang bersama air yang mengalir. Mandi balimau untuk pengobatan tertentu biasanya dilaksanakan dengan cara menghadap ke hilir, sementara mandi balimau secara massal boleh menghadap ke mudik atau ke arah utara, tambah Bu Zaidan. Setelah mendengar pendapat dan uraian para tokoh adat tadi, pelestari ritus mandi balimau, saya membagikan mandi balimau menjadi 2 bagian, yaitu mandi balimau secara massal dan mandi balimau perseorangan. Adapun mandi balimau secara massal sering dilakukan ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan yang disebut dengan istilah megang, yaitu 1 hari sebelum memasuki bulan Ramadan. Masyarakat mengadakan acara memasak lemang, mulai daging sapi atau ayam yang nantinya akan disantap bersama masyarakat dalam acara kenduri menyambut bulan suci Ramadan. Dan sorenya masyarakat melaksanakan acara mandi balimau di pinggiran sungai. Kegiatan balimau ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Kemudian mandi balimau secara massal juga sering dilakukan ketika menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri, di mana setelah 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan agar jiwa dan raga kembali suci mulia, masyarakat Kerinci juga mandi balimau di pinggiran sungai untuk membersihkan jiwa raga dari segala penyakit dan kesialan. Di saat masyarakat melaksanakan ritus Kanuhisko, yaitu acara sakral pengangkatan pemangkusko atau kepala suku yang disertai dengan acara Kanuhi Ajun Arah atau kenduri tanah ulayat yang menjadi wewenang seorang pemangkusko, dan diakhiri dengan mandi balimau bersama sebagai sarana untuk pembuang kesialan dalam kehidupan. Acara ini dilakukan minimal 5 tahun sekali. Di samping itu, barang-barang pusaka yang ditinggalkan leluhur juga dimandikan untuk dibersihkan dengan limau tadi. Bahkan ada sebagian yang menggunakan air bekas memandikan pusaka digunakan untuk membasuh tubuhnya. Juga dalam ritus Kanuhi sudah tuai, yaitu acara kenduri syukuran sehabis panen padi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya kepada masyarakat dengan hasil panen yang berlimpah, dan diakhiri dengan mandi balimau bersama sebagai media pembuang kesialan dan penyakit dari dalam jiwa. Mandi balimau secara massal yang rutin juga dilaksanakan pada acara mandingin dusun dan tolak bala, di mana kegiatan ini biasanya dilakukan minimal 3 tahun sekali, yaitu dengan tujuan untuk mendinginkan suasana masyarakat di dalam dusun dengan cara melaksanakan ritual khusus yang dipandu oleh para depati nini mama dan dilaksanakan oleh para balian saleh. Adapun alat-alat yang digunakan untuk mendingin dusun itu yaitu sitawa sidingin yang ditebarkan sepanjang dusun dan lidi kelapa yang disapukan serta batang pua ditombak pada tiang-tiang dan dinding rumah penduduk, dan diakhiri dengan menolak bala ke tempat pembuangan sial atau jin yang disebut polong.
Dan terakhir, baru penduduk mandi balimau untuk menyucikan jiwa raga dan membuang penyakit di dalam tubuh dan membuang sial serta melakukan acara asik nguha antai, yaitu tarian ritual melepas rantai atau belenggu yang kasat mata dari tubuh dengan makna sebagai melepas belenggu penyakit di dalam jiwa. Sementara itu, mandi balimau perseorangan dilakukan ketika seseorang mau menuntut ilmu kebatinan melalui para balian salih di Kerinci. Mereka wajib mandi balimau untuk menyucikan jiwa raga sebelum mempelajari ilmu-ilmu kebatinan yang diajarkan oleh Tuan Guru. Juga di saat seseorang terkena penyakit yang tidak terdeteksi secara medis, maka oleh balian salih, dia memberikan limau yang sudah dimenterai untuk dimandikan agar penyakit yang tidak tampak dapat terobati. Di lain kasus, ketika seorang bujangan atau perawan yang selalu gagal menikah atau dikenal dengan sebutan sentung palalai dalam bahasa Kerinci, mereka akan disuruh mandi balimau oleh balian salih dengan limau-limau tertentu dan biasanya dilakukan pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB di sungai yang airnya mengalir untuk membuang kesialannya. Mandi balimau perseorangan juga dilakukan untuk membuang ilmu kebatinan, di mana ketika seseorang yang telah menuntut ilmu kebatinan, biasanya ketika menghadapi sakratul maut, mereka mengalami penderitaan yang tak tertahankan. Oleh karena itu, para keluarganya akan meminta tolong kepada seseorang balian salih untuk membuang ilmu kebatinannya, dan kebanyakan dengan cara mandi balimau agar ilmu kebatinan yang telah dituntutnya semasa hidup itu dapat terbuang. Mandi balimau perseorangan juga dilakukan untuk balita rewel atau sakit yang tak sembuh-sembuh secara medis, dikenal dengan sebutan tuntutan balimau anak atau perah anak. Dalam acara ritual khusus ini, anak dimandikan dengan limau, tentunya dengan cara-cara yang dipandu oleh balian salih serta alat-alat yang harus digunakan, karena diyakini bahwa setiap bebukitan dan hutan dijaga oleh para dewa dan peri, sementara sungai dijaga oleh mambang yang 9 dan dusun dijaga oleh kelompok manusia, sehingga dengan adanya mandi balimau atau balimau anak ini, semua makhluk gaib tidak akan menyakitinya. Dan mandi balimau untuk benda pusaka yang disebut palimo, barang-barang pusaka yang dianggap sakral dan dikeramatkan, seperti memandikan keris, pedang, bahkan alat-alat musik tradisional sebelum digunakan juga dimandikan untuk menjaga kesakralannya. Jadi kesimpulannya, mandi balimau adalah adat dan kebudayaan masyarakat Kerinci Provinsi Jambi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun dari dahulu hingga sekarang dalam rangka menjaga keselarasan hubungan manusia dengan alam dan makhluk gaib. Di samping itu, hubungan manusia dengan sungai sebagai sumber kehidupan juga sangat penting. Bahkan pada zaman dahulu, setiap setahun sekali diadakan acara gotong royong bersama membersihkan sungai, baik dari sampah maupun dari benda-benda yang mengganggu. Di samping itu pula, banyak ritual khusus atau ritus adat istiadat yang dilakukan di pinggiran sungai, seperti ritus magih sahabat makan, ritus palaho uhang layi, ritus balimau anak, ritus asik nguha antai, ritus balimau dan lain sebagainya. Namun beberapa hal ritual mandi balimau ini telah banyak yang tidak dilaksanakan seiring perkembangan zaman dan semakin aus di tengah masyarakat. Tetapi sebagian masyarakat Kerinci, khususnya di wilayah kerapatan adat Tiguluhah Tanah Sekudung Siula, masih melestarikannya hingga sekarang ini. Harapan kami, semoga ke depannya
generasi muda dapat menjaga dan melestarikan salah satu kearifan lokal ini, yaitu tradisi mandi balimau sebagai salah satu edukasi bagi masyarakat dalam rangka menjaga keselarasan hidup antara manusia, sungai, alam dan Sang Pencipta, sehingga masyarakat yang berbudi pekerti baik dapat tercapai melalui pelestarian kebudayaan ini.